Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapiti dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 1872250057. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Ayu Nurul Amelia, Eskom MPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan sosial. Adapun pendidikan yakni semua dampak di mana diusahakan sekolah pada peserta didik di mana dialokasikan sehingga memiliki kemampuan optimum serta kognisi pada hubungan serta tugas sosial mereka. Pendidikan yakni upaya sadar dilaksanakan pemerintah sepanjang hayat yang berlaku dalam sekolah ataupun di luar sekolah dari kegiatan bimbingan belajar, latihan ataupun pengajaran guna menyediakan peserta didik agar berhasil menjalankan peranan di masa yang akan datang di dalam berbagai lingkungan hidup dengan tepat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak supaya bisa memajukan kesempurnaan hidup selaras akan penduduk serta selamanya. Adapun maksud adalah prosesnya pendidikan yang semakin tinggi bertujuan untuk membentuk hidup seseorang menjadi lebih sempurna atau lebih baik sehingga manusia mampu beradaptasi dengan alam dan orang-orang sekitarnya. Indonesia yakni negara berkembang di mana terus berusaha agar memperbaiki diri, negara di mana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Di sini lingkungan sekolah juga berperan penting dalam proses pembelajaran karena suasana sekolah yang positif akan menumbuhkan lingkungan belajar yang produktif. Selain itu, di dalam kelas seorang siswa juga dapat memperoleh pengalaman baru di luar lingkungan belajar. Anak-anak yang berinteraksi di kelas mungkin lebih mudah berbagi ide dengan teman sekelasnya. Dari Tulus to setting sekolah dipandang menjadi setting pendidikan formal siswa didik dan memperluas pengetahuan mereka melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Adapun pengertian interaksi belajar mengajar, kata interaksi belajar serta mengajar yakni bagian melalui interaksi belajar mengajar secara etimologis. Kata antar dan tindakan terlibat dalam interaksi. Makna interaksi adalah tindakan timbal balik, koneksi, dan pengaruh belajar dan mengajar. Tidak bisa dipisahkan baik belajar serta mengajar. Mengacu akan apa individu lakukan untuk belajar. Interaksi belajar mengajar antara siswa serta guru yakni aktivitas sosial sebab komunikasi sosial antar siswa pada gurunya atau sekelompok orang. Manusia yakni makhluk sosial di mana manusia di mana satu membutuhkan yang lainnya. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan ketika tidak bisa hidup sendiri. Dalam lingkungan terdapat berbagai macam kondisi dan situasi. Manusia akan selalu berhubungan dengan makhluk lain dan diciptakan Tuhan sesuai dengan ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Mereka tidak akan bisa hidup bersama jika tidak ada proses interaksi. Untuk lebih memahami interaksi antara manusia, yaitu interaksi dalam hubungan yang melayani tujuan instruksional dan instruktif disebut sebagai interaksi edukatif dan Sardiman AM. Dari Suryono,
mengatakan hubungan antara murid serta guru di dalam sistem pengajaran disebut interaksi edukatif di dalam upaya untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar sesuai kegiatan pendidikan serta pengajaran. Kontak pendidikan merupakan komponen yang sangat penting. Adapun pengertian kemampuan berpikir kritis, Ngalim Purwanto mengatakan jika berpikir adalah aktivitas manusia yang mengarah pada penemuan yang diarahkan pada tujuan tertentu, manusia berpikir untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang diinginkannya. R.H. Ennis mengklaim bahwa berpikir kritis adalah disengaja dan introspektif karena menekankan memilih apa yang harus dipercaya atau dilakukan jika seseorang memiliki disposisi dan keterampilan yang dapat dianggap sebagai kualitas dan ciri pemikiran kritis dapat dicapai dengan lebih mudah. Keterampilan berpikir kritis dijelaskan dalam uraian ini. Yang pertama, memahami dan mengkomunikasikan makna dari berbagai pengalaman, keadaan, fakta, peristiwa, penilaian, konvensi atau tradisi, kepercayaan, aturan, proses atau kriteria disebut sebagai interpretasi. Adapun yang kedua ada hubungan inferensial dimaksudkan serta aktual antar pernyataan. Adapun lokasi penelitian yakni lokasi di mana seseorang peneliti mendapat data untuk penelitian. Penelitian ini akan dijalankan di SMP Marif Ngawi, Jalan Ayani nomor 99. Adapun pendekatan dan jenis penelitian, ini mengambil metode kuantitatif. Pada penelitian ini, kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Marif Ngawi dikaji dalam kaitannya dengan interaksi belajar mengajar dan lingkungan sekolah. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam ruang lingkup waktu yang ditentukan peneliti, sedangkan menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di mana terdapat dua kelas saja, 8A dan 8B. Di SMP Marif Ngawi tahun ajaran 21-22 sebanyak 60 siswa. Data dan sumber data yakni sekumpulan informasi diperoleh agar mengukur nilai di dalam sebuah variabel ataupun lebih. Para peneliti telah mengumpulkan data yang struktur menurut Burhan. Data kuantitatif yakni informasi di mana bisa diukur ataupun dihitung dengan cara langsung dan dapat dijelaskan dengan menggunakan angka. Dalam penelitian ada dua data diambil, yaitu data primer, data diperoleh melalui sekolah SMP Marif Ngawi yakni survei lapangan serta pengumpulan data asli dari angket. Adapun yang kedua data sekunder, informasi diambil dari sumber yang sudah diterbitkan seperti buku, e-book, jurnal, situs web, dan tesis yang telah dikumpulkan oleh organisasi pengumpul data dan kemudian disediakan untuk masyarakat umum mengakses informasi daripada penelitian ini. Mengambil data primernya yakni dari data di mana dihasilkan langsung melalui siswanya dari angket ataupun kuesioner. Data dihasilkan peneliti dalam guna agar memahami dampak variabel independen bebas dari interaksi belajar mengajar serta lingkungan sekolah pada independen bebas dari interaksi belajar mengajar. Variabel dependen terikat kemampuan berpikir kritis. Adapun teknik pengumpulan data, metode dan teknologi dipakai penelitian pada pengumpulan data dijelaskan di sini. Pengumpulan data bisa dijalankan pada berbagai konteks dan memakai banyak
Peralatan. Penelitian senang menggunakan pendekatan kuesioner ini untuk mengumpulkan data karena lebih mudah menghitung dan menyelidiki setiap variabel melalui berbagai pertanyaan yang telah ditetapkan di setiap subbab. Teknik ini melibatkan pemberian pertanyaan kepada responden yang kemudian harus menjawab secara akurat, lengkap tanpa meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Peneliti menggunakan uji validitas untuk menilai tingkat validitas instrumen. Semua skor pada setiap item dihubungkan dengan skor total yang diperoleh untuk mengevaluasi validitas setiap item. Dalam penyelidikan ini, momen produk person unik korelasi digunakan untuk menilai keandalan metode ini. Terhitung variabel pada taraf signifikansi 0,005 sehingga instrumen tersebut dinilai valid. Reliabilitas instrumen adalah kapasitas suatu instrumen untuk secara konsisten memberikan hasil yang sama ketika diterapkan pada beberapa hal. Penelitian menggunakan rumus Alpha-Cronbach dalam penyelidikan ini untuk menilai ketergantungan instrumen seperti yang ditunjukkan sebagai berikut, yaitu R11 sama dengan KK diambil 1, 2T, 2T. Keterangan R11 reliabilitas instrumen, K-nya sama dengan banyaknya varian liputin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.